Hai guys, kembali lagi ke channel Raja Baper. Masih pernikahan kontrak ditinggalkan di saat malam pertama di sebuah ruangan tanpa hiasan apapun. Meskipun akan dipakai sebagai tempat akad, ruangan itu terlihat sangat biasa. Seolah acara pernikahan ini bukan acara yang istimewa. Hanya ada segelintir orang di dalam sana. Sepasang calon pengantin, pria berkopiah dengan mata teduhnya yang akan menikahkan calon pengantin. Para saksi dan sekretaris agam Robi berubah. Ini seperti pernikahan tersembunyi, pernikahan dadakan yang harus ditutupi dan dari khalayak ramai. Tidak boleh ada yang tahu pernikahan ini. Sesuai apa mau agam, pria itu memang hanya berniat menghalalkan Dira untuk ia sentuh, tanpa ada keinginan untuk memiliki. Hanya satu yang ia mau dari gadis belia itu, yaitu seorang anak, buah hati yang tak pernah hadir di antara dirinya dan Agatha yang telah belasan tahun menikah. Kini nampak Dira dengan wajah tegang. Beberapa bulir keringat muncul di dahi yang sempit itu. Sejak tadi ia memainkan jari jemari runcingnya. Itu adalah kebiasaan Dira bila dilanda serangan panik atau merasa cemas. Gadis berparas ayu, meski berpenampilan sederhana itu, kini hatinya tengah resah dan bergelisah. Bagaimana tidak? Sebentar lagi pria yang duduk di sebelah Dira akan menjadi suaminya. Jantung gadis itu sedari tadi juga sulit untuk dikontrol. Meskipun hanya sebuah pernikahan kontrak, ini tetaplah sebuah pernikahan. Apalagi saat ini sebentar lagi agam akan mengucapkan ijab kabul. Hati Dira makin gelisah. Meskipun didasari atas perjanjian, ini tetaplah sebuah pernikahan bagi Dira. Kamu hanya butuh 9 bulan untuk mengandung. Ayo, lakukan secepatnya, maka kita akan segera bebas. Dira membatin. Gadis itu mencoba menguatkan hatinya yang sudah mulai cemas lagi. Sekilas mata Robi memperhatikan kecemasan yang tergambar sejelas di wajah Ayu Dira. Meskipun hanya memakai bedak tipis-tipis, aura kecantikan Dira terpancar tanpa bisa dihalangi. Pantas Tuan Agam mensegerakan pernikahan ini, padahal mereka baru bertemu beberapa waktu lalu. Gumam Robi sambil masih memperhatikan kecantikan alami Dira. Pria berusia 35 tahun itu rupanya sudah berprasangka buruk pada bos yang selama ini ia abdi. Robi mengira alasan ingin memiliki anak hanya omong kosong. Paling juga ada agam ingin daun muda. Apa karena bosan dengan Nyonya Agatha? Kasihan Nyonya Agatha. Sekretaris agam terus saja mengasihani istri pertama bosnya itu. Robi baru tersadar dari lamunan saat kata sah diucapkan beberapa orang di sampingnya. Alhamdulillah, ucap salah seorang di antara mereka. Alhamdulillah, apa aku harus bersyukur setelah menjual rahimku, Tuhan? Tiba-tiba Dira merasa bersalah, merasa resah dan gelisah. Apakah yang ia lakukan patut mengucap rasa syukur? Ampuni Dira, Tuhan. Dira terus saja berjibaku dengan perasaannya yang terus mengusik. Ia sampai tak sadar dari tadi agam menatapnya dengan amat tajam. Kami permisi, Tuan. Bila ada hal lain lagi, Tuan bisa langsung panggil saya, ucap Robi yang akan meninggalkan agam dan Dira sendirian saja. Sementara itu Dira menatap Robi penuh harap. Meskipun juga baru mengenal Robi, setidaknya pria itu lebih berwajah ramah. Tak semasam pria dingin di depannya kini. Tunggu, pria dingin itu kini adalah suamiku. Ya Tuhan, bagaimana ini? Lirih Dira menatap kepergian orang satu persatu dari ruangan itu. Bulunya tiba-tiba bergidik ngeri ketika agam kembali menatapnya. Kamu pasti lelah, istirahatlah. Masalah ibumu saya sudah menyuruh orang untuk membereskannya. Mata yang semula sendu itu langsung berbinar-binar. Terima kasih Tuan, ucapannya dengan senyum kelegaan. Apa? Dia langsung menelan ludah kembali. Duh, lidahnya keseleo hingga kembali salah ucap. Maaf mas. Gadis yang polos itu langsung menenggelamkan wajah dalam-dalam.
Belum juga 1 jam menjadi istri Agam, ia sudah mendapat semburan dari ular berbisa itu. Ketika Dira masih tertunduk karena rasa bersalah, Agam kini justru meraih jaket yang semula ia gantung tak jauh dari sana. Setelah itu membuka isi dompet kulit warna coklat miliknya. Pria yang memiliki rahang tegas dengan alis tebal itu mengeluarkan beberapa lembar uang ratusan ribu. Ambil ini. Setelah memberikan lembaran uang, Agam berjalan menuju pintu. Mau kemana? Dira menggigit bibir bawahnya. Bisa-bisanya kata tanya itu lolos begitu saja dari bibirnya. Itu pertanyaan spontan karena dilihatnya Agam akan membuka pintu dengan memakai jaket, seperti akan pergi entah kemana. Bukan urusanmu. Tanpa berbalik, tanpa menatap Dira, Agam langsung memegang handle pintu, kemudian menutupnya dengan kencang, seolah marah pada istri sirinya itu. Astaga, mengapa pria itu terlihat gusar? Dira bertanya-tanya, mengapa pria itu terlihat selalu ingin marah padanya? Sedangkan di luar sana, Agam kini sedang berada di kursi belakang. Ia sudah duduk dengan disopiri oleh sekretarisnya. Mau kemana tuan? Pulang. Pulang? Mengapa ia meninggalkan istri muda yang baru ia nikahi di malam pertamanya? Robi kembali menduga-duga. Tidak banyak tanya lagi, mobil warna hitam mengkilat itu melaju memecah angin malam, melewati barisan gedung-gedung yang menjulang tinggi di tengah ibu kota yang gemerlap. Agam hanya diam. Pria itu menerawang pemandangan lewat kaca di sebelahnya. Hanya kelap-kelip lampu yang mampu ditangkap oleh matanya. Pikirannya juga kacau, seolah menyesali keputusan yang diambilnya barusan. Apa menikahi Dira adalah awal dari sebuah kesalahan fatal. Agam mencoba menipis semua rasa bersalah itu. Dilihatnya sudah hampir semua sampai di depan rumah. Setelah tiba di sebuah hunian lantai 3 dengan pagar corak emas yang super tinggi menjulang, akhirnya Agam bisa bernapas lega. Rumah ini, rumah yang seharusnya menjadi surga, beberapa minggu lalu nampak seperti neraka. Agatha meminta cerai. Wanita itu merasa tertekan karena keluarga Agam terus mendesaknya. Dari situlah tercetus hal gila yang keluar dari pikiran Agatha dan mamanya. Untuk solusi win-win, Agatha memperbolehkannya Agam mencari wanita lain, seorang wanita yang mau melahirkan anak Agam. Tapi anak itu kelak harus menjadi milik Agam dan Agatha. Agam hanya perlu menyewa rahimnya saja, bayar semahal apapun yang ia minta. Agatha bahkan rela memberikan semua hartanya itu. Mama Agam sangat setuju, asal itu benih Agam. Mama sebenarnya sayang sekali dengan anak mantunya itu, tapi karena 12 tahun menikah tak kunjung diberikan cucu, Mama terus menuntut. Begitu Agatha memberi izin, Mama seperti mendapat angin segar, seolah menimang cucu sudah tidak jadi impian belaka. Tapi bagaimana dengan Agam? Pria itu langsung menolak ide gila itu. Agatha adalah cinta pertama dan terakhir. Mana bisa ia mencari wanita lain? 2 orang wanita yang paling Agam cintai itu rupanya sudah sama-sama gilanya. Demi seorang anak mereka mengorbankan perasaan sebagai seorang wanita. Karena kegigihan Agatha dan sempat mengancam akan pergi dari rumah itu, akhirnya Agam pun menyetujui permintaan istri serta mamanya. Kini di malam pertamanya, malam pengantin dengan istri muda, ia malah memilih pulang ke rumah. Sayang, karena sangat mencintai istrinya itu. Begitu melihat Agatha yang sedang termenung di balkon kamarnya, Agam langsung memeluk tubuh istrinya dari belakang. Mengapa malah pulang? Tanyanya dengan lesu. Namun ketika Agam memutar tubuh itu, hatinya mendadak pilu. Ditatapnya Agatha sang istri. 2 bola mata yang selalu menatapnya dengan binar-binar cinta itu kini sudah banjir air mata. Terlihat sembab dan bengkak. Entah sudah berapa lama ia menangis. Maafkan aku. Agam memeluk tubuh istri dengan lembut dan penuh kehangatan, seolah ia juga tak rela dengan takdir yang mempermainkan hati mereka. Sedangkan di dalam sebuah kamar hotel, sejak tadi Dira menatap langit yang gelap gulita. Dira juga berada di sebuah balkon, hanya saja ia berada di sebuah hotel bintang 5.
Dilihatnya terus-menerus ke atas. Langit nampak gelap, seolah menjadi pertanda mungkin hidupnya yang akan datang